welcome to Bikespot TV, channel menayangkan lifestyle tentang sepeda. Ketemu lagi bareng gua. Nah guys, tidak hanya Shimano mekanik, ternyata Shimano Di2, Ultegra dan Dura S bisa kita setting untuk perpindahan gearnya agar lebih smooth lagi. Nah di video kali ini gua akan membagikan tips and trick bagaimana cara men-setting dan memberikan beberapa fitur-fitur yang ada di Di2 Dura S ini. So, fiturnya apa saja? Sebelum kita mulai video kali ini, gue mau ngingetin dulu untuk kalian tekan tombol lonceng di bawah agar kalian selalu terupdate video terbaru dari Bikespot TV. Video kita sendiri tayang setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. So, stay tune guys. Nah guys, pernah nggak sih kalau kalian pas lagi sepedaan itu gear belakang kalian tidak pas? Itu disebabkan karena rantai kalian antara sprocket dan puli di bawahnya itu tidak inline. Oleh karena itu dia sedikit bunyi-bunyi dan mengganggu pas kalian sepeda juga. Nah untuk Di2 mereka punya namanya adjustment mode, jadi dia bisa mengadjust gearing kita satu persatu secara otomatis. Nah caranya seperti apa? Pertama-tama kita naikkan dulu gear kita di tengah. Jadi kita naikkan dulu gearnya di tengah. Nah setelah di tengah seperti ini, kalian tinggal tekan junction box Di2 kalian. Kalau di Pinarello ini junction boxnya kebetulan built-in di frame-nya ada di tengah seperti ini. Nah mungkin pada umumnya biasanya taruh junction boxnya itu di bawah stem. Nah langsung aja kita tekan junction box kita tekan terus, kita tahan sampai dia kedip-kedip merahnya itu kedip-kedip. Nah sampai kedip-kedip sambil kita goes nih guys. Nah dia akan otomatis mengkalibrate lagi gearnya. Nah disesuaikan lagi. Nah kalau sudah seperti ini dia sudah tersetting ulang. Itu secara gampangnya, kurang lebih seperti itu untuk setting yang secara otomatis. Nah guys, selain secara otomatis untuk Di2 Dura S dan Ultegra ini bisa juga kita setting secara manual. Nah, cara manual itu bisa kita lakukan dengan cara kita menekan junction boxnya ini sampai dia muncul tanda merahnya. Nah, kalau sudah muncul tanda merah, kita bisa setting gearnya naik apa turun. Jadi kalian harus lihat juga di belakang ini, kalau rantai kalian inline-nya kurang ke kanan, berarti kalian harus naikkan. Berarti kalian tinggal menekan gear shifting yang naik untuk misalnya kurang naik. Kalau misalnya kurang turun, kalian tekan yang bawahnya untuk shifting turun, dia akan turun. Nah perpindahan gearnya ini dia akan pelan-pelan turun sekitar 0,2. Jadi kita bisa menyesuaikan, atau kalian bisa feeling aja. Jadi kalau pas kalian settingnya, kalian pindahin dulu ke tengah gearingnya, kurang lebih di tengah seperti ini. Nah kalian coba rasain, kalian tekan dulu sampai lampu merah nyala. Nah kalian bisa rasain nih, misalnya kurang naik, kalian tinggal pencet naik, atau kurang turun. Nah misalnya bunyi, kalian naikin lagi sampai dia tidak ada bunyi. Nah kalau sudah kalian merasa sudah smooth banget puterannya, kalian bisa ngeceknya dengan cara kalian tekan lagi junction boxnya sampai dia mati. Nah kalau sudah mati seperti ini, kita coba cek ulang perpindahan gearnya. Nah kurang lebih seperti itu untuk setting manual untuk RD-nya. Nah guys, satu lagi yang harus dipastikan adalah di RD-nya itu ada limited screw-nya. Jadi high limited screw dan low limited screw. Jadi high itu pastikan kalau RD-nya tidak melampaui dari
kaset yang terakhir, dan low limited screw-nya juga dipastikan tidak terlalu turun, jadi harus sejajar. Nah ini biasanya kalau baru-baru sudah disetting standar, tapi kalau misalnya sudah make sure udah benar, jadi lebih gampang untuk setting sepedanya. Itu yang juga harus kalian perhatikan dalam setting perpindahan gearnya untuk RD kalian. Nah guys, untuk front derailleur secara manual settingannya atau klik-klikannya di i2 Dura S ini tidak ada. Yang harus kalian perhatikan di front derailleur kalian adalah pastikan antara jarak crank dan juga FD kalian, besinya ini ada jarak sekitar 1-3 mili pas di big ringnya, di gear gedenya. Dan juga pastikan untuk besinya ini dia inline dengan rantainya, jadi tidak ada miring-miring atau dia nggak pas atau terlalu dalam, jadi pastikan dia ada di tengah-tengah. Nah selain itu untuk settingan FD ini kita bisa gunakan low dan limited screw-nya. Nah low dan limited screw itu apa? Jadi kalau misalnya screw kalian FD kalian yang besinya ini terlalu keluar, maka kalian bisa men-settingnya untuk dia tetap ada agak di tengah. Nah kalau kalian terlalu keluar, nanti rantainya pas perpindahan gearnya malah bisa lompat keluar. Nah dan limited screw-nya misalnya kalian terlalu dalam, maka nanti pas perpindahan gearnya tidak bisa naik karena terlalu dalam. Atau pas kalian bisa naik ke gear gede, pas turunnya malah terlalu jatuh ke bagian bawah, jadi tidak pas di chainring yang bawah. Nah kebetulan untuk Dura S yang 9100 yang terbaru ini, dia tidak ada low screw-nya, yang ada cuman high limited screw. Nah mungkin ini settingannya hanya untuk high-nya aja, jadi kalau misalnya gearnya terlalu kelewat, dia bisa setting untuk adjustment di besinya ini supaya lebih pas lagi. Nah kurang lebih seperti itu yang bisa kita setting untuk FD-nya dari Dura S, karena dia sudah lebih gampang untuk settingannya dibandingkan dengan RD-nya. So kurang lebih seperti itu yang kita harus perhatikan untuk FD-nya. Nah guys, yang terakhir feature dari di i2, sebenarnya banyak sekali feature yang ada di i2 ini. Salah satunya adalah D-Fly. Jadi kita menambahkan kayak perangkat Bluetooth yang bisa connect ke Garmin Edge kalian. Jadi kalian bisa mengetahui gearing kalian ada di berapa, kurang lebih seperti itu. Dan salah satunya mau ada lagi yang namanya adalah Synchronize Gear. Nah untuk feature ini dengan cara kita bisa menekan tombol di junction box-nya ini 2 kali. Jadi kita bisa setting. Feature-nya itu ada manual. Kalau manual biasa aja, dia perpindahan gear dari gede ke kecilnya itu biasa aja, jadi sama seperti normal. Setelah manual ada lagi yang dinamakan S1, yaitu semi synchronize. Jadi perpindahan gearnya itu begitu kita pindahkan ke berat, dia secara otomatis menyesuaikan supaya kaki kita tidak kagok. Nah ada lagi yang terakhir yaitu auto synchronize. Jadi pas kalian gear yang paling enteng kalian turunkan ke paling berat, maka dia bisa pindah gearnya ke gede supaya smooth lah. Maksudnya perpindahan gearnya itu smooth, jadi dari gede ke kecil itu smooth. Begitu juga sebaliknya, kalau kalian dari gede ke kecil atau ke enteng, dia bisa men-setting itu supaya tetap perpindahannya itu smooth. Nah untuk mengetahui kalian di sistem yang mana, kalian bisa melakukan dengan cara kalian menekan shifting kalian yang kiri dan kanan itu bersamaan, seperti ngecek baterai. Jadi kalian harus tahan seperti ini. Nah
nanti di sini ada keluar tanda baterai hijau dan ada klik hijau dan merahnya itu 2 kali. Nah, kalau 2 kali berarti gear kalian itu merupakan semi synchronize. Jadi semi synchronize. Nah, kalian bisa ganti ke manual dan juga ke auto synchronize-nya dengan cara kalian tekan 2 kali aja junction box kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau manual, gue tunjukin dulu ya manual. Jadi gue setting dulu ke manual. Nah, kalau manual itu dia kliknya kita cek begini. Kita cek begini. Nah, dia itu hanya nyala 1 kali. Kalau 2 kali itu jadinya semi synchronize. Kalau 3 kali nyala itu auto synchronize. Jadi pertama ini manual. Jadi bedanya apa? Nih kalau manual seperti ini. Kalau kalian pindahin gear, dulu. Misalnya kalian turunkan, kalian pindahin gear sampai atas, ke bawah, sama aja seperti manual, nggak ada apa-apa. Misalnya dari gear kecil berat, kalian beratin lagi, sama aja, dia tidak ada perubahan. Nah, sekarang kita ganti ke semi synchronize. Kita tinggal tekan 2 kali di junction box kalian sampai dia nyala 2 kali. Nah, perbedaannya apa? Kita kecilin dulu gearnya. Nah, seperti ini. Ini gua turunin. Nah, begitu gua pindahin gear depannya ke gede, nah gear belakangnya pindah secara otomatis. Jadi disesuaikan. Nah, gimana kalau dengan full synchronize atau auto synchronize-nya? Kita tinggal tekan lagi 2 kali lagi sampai dia nyala sampai 3 kali. Nah, perbedaannya apa? Ini gue kecilin dulu. Ini gue taruh gear belakangnya, gue naikin paling atas. Nah, gear belakangnya gue naikin paling atas. Gue akan pelan-pelan turun. Nah, kalian lihat kan? Dia otomatis naik. Nah, ini bisa kita turunkan lagi sampai ke 5311 paling kecil. Nah, gimana kalau gua naikin terus? Kalau gua naikin terus, nah kalian lihat depannya otomatis turun. Hanya pak. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang auto synchronize-nya. Nah, gue lebih cocok ke yang kedua, yaitu semi synchronize, supaya lebih nggak kagok aja untuk kakinya, tapi masih bisa fleksibelnya lebih dapet. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini gue balikin lagi, gue tekan dulu 2 kali, dia balik lagi ke manual dulu pertama, habis itu gue tekan lagi 2 kali. Nah, sampai dia nyala 2 kali, dia berarti balik ke auto synchronize. Kita cek lagi, gue kecilin dulu gearnya dan dikecil. Oke, kurang lebih, dan gue coba pindahin ke gede. Nah, dia gearnya sudah bisa pindah secara otomatis. Nah, kurang lebih seperti itu yang ada fitur-fiturnya yang bisa gue bagikan. Sebenarnya banyak fitur yang ada di Dura S ini. Kalian bisa tambahin shifting untuk climbing di sini, atau shifting untuk sprinting di bawah sini. Jadi banyak feature yang bisa kita tambah untuk Di2 ini. Sementara itu aja yang gue bagikan. Nah guys, semoga video kali ini berguna buat kalian. Ada hal yang kalian pelajari. Dan juga kalau gue lupa mention sesuatu, kalian bisa tulis komen kalian di bawah. Dan juga kalau kalian punya ide-ide untuk video kita selanjutnya, kalian bisa juga tulis ide kalian di bawah. Siapa tahu kita bisa buatkan video untuk kalian. Dan gue mau ngingetin lagi untuk kalian cek-cek video kita yang lain, karena banyak hal yang gue bagikan di sana. So guys, if you like this video, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share ke teman-teman sepeda yang lain, biar kita sama-sama belajar. Karena dukungan kalian guys membuat kita lebih kreatif lagi. So, see you!